Yo, halo semuanya, selamat datang dan akhirnya trial dari volume 10 second year itu udah keluar nih. Mari kita bahas, dan by the way ini masih versi trialnya ya, yang berjumlah 50 halaman gitu, sekitaran segitulah ya. Untuk versi resmi dan fullnya sendiri itu akan dirilis pada tanggal 25 Oktober nanti. Pertama dibuka sama monolognya si Hashimoto dari kelas 2A. Hashimoto itu sangat nggak mempercayai orang lain, karena dulu dia itu sering dihianati. Akhirnya dia itu memilih untuk mengkhianati daripada dihianati. Itulah mindset dari Hashimoto. Maka dari itu demi dirinya sendiri, untuk membuktikan kepada orang-orang yang mengkhianatinya di masa lalu, dia itu berniat untuk lulus sebagai kelas A. Entah dia harus mengalahkan Saganagi, Riwen maupun Ayano Koji ke depannya. Lalu semester ketiga dibuka dengan bucin Ayano dan Kei yang lagi berangkat sekolah bersama. Ayano sadar kemampuan berkomunikasinya meningkat berkat berhubungan dengan Kei setiap harinya. Misal Kei lagi marah atau lagi bad mood, nah keterampilan Ayano untuk membujuknya itu sangat diperlukan. Oleh karena itu Ayano perlahan mulai kenal dengan makhluk yang bernama Woman. Dan lalu ada berita yang gempar di Kudoi Kose saat ini ya. Ada anak dari tahun pertama yang ketahuan melakukan seks tuh ya. Katanya sih yang ketahuan lagi esek-esek itu bakalan kena sanksi ya. Tapi sanksinya di sini masih belum diketahui apa itu. Entah itu didropot ataupun diskorsing. Lalu ada Sudo yang sekarang kemampuan akademiknya udah meningkat. Kini dia tuh mulai merasa kesusahan untuk mengatur antara waktu belajar ataupun basketnya. Di momen ini Ayano ngasih beberapa saran lah ke Sudo. Selanjutnya Sabashara Sensei mengumumkan kalau akan diadakannya pertemuan orang tua murid dengan guru untuk mensurvei masa depan dari murid. Ayano sendiri nampak pasrah di sini ya, karena dia itu kan masa depannya udah diatur oleh ayahnya. Tapi ngomongin soal Atsumi, ayahnya Ayano Koji, apakah Ayano Papa ini bakalan datang ke sekolahan atau enggak ya? Soalnya terakhir kali si Ayano Papa kan bilang ke Ayano ya, lebih tepatnya tuh pada saat volume 7 versi yang lalu ya. Ayano Papa bilang kalau ini adalah kali terakhirnya untuk dirinya menginjakkan kaki di sekolah elit Kudoi Kose. Berikutnya hubungan Horikita, Kushida dan Ibuki yang nampak semakin akrab. Bermula dari Horikita yang ngundang Ibuki dan Kushida ke kamarnya dan buatin mereka makanan. Karena posisinya sekarang itu lagi banyak musim sakit lah di Kudoi Kose ya. Jadi ya Horikita tuh mau buatin makanan untuk mereka untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Dari masakan Horikita tadi, Kushida dan Ibuki itu bersaing mana masakan dari mereka yang lebih enak. Makanya si Ibuki itu buatin bento, dan di sini Ayano diseret untuk ikut jadi juri untuk menilai masakan dari Ibuki, yang dimana masakannya itu nggak enak sama sekali tuh. Walaupun mereka bertiga itu menyangkalnya ya, saat Ayano mengatakan mereka itu mulai berteman baik, nyatanya mereka itu cocok-cocok aja dan kayaknya mereka bertiga itu saling nyaman satu sama lainnya. Nah berikutnya itu adalah ujian khusus hidup dan dropout. Setiap kelas itu akan saling menyerang jadinya ya. Ada kelas yang attack dan ada kelas yang defense. Kelas yang attack ini bebas untuk memilih 5 murid dari kelas defense untuk diserang. Diserang di sini dalam artian ngasih soal akademik lah ya, ataupun bebas lah, kan genrenya tuh banyak di sini katanya. Misalnya murid yang defense itu bisa jawab soal dari kelas yang attack, maka kelas yang defense itu bakalan dapat poin kelas tuh. Jadi konsepnya di sini keempat kelas itu saling menyerang dan bertahan gantian. Bagi kelas yang mengumpulkan poin terbanyak, maka kelas itu yang akan menang. Yang pasti di sini siswa yang lemah dalam akademik itu pasti ketar-ketir sih ya, macam Ike, Shinohara maupun si Kei. Kalau di kelas Ayano mereka bertiga rawan jadi target dari kelas lain. Ada kemungkinan sih bagi defense yang nggak bisa jawab soal beberapa kali itu bisa kena dropout, tapi ya di sini masih belum jelas ya. Soalnya versi trialnya itu sampai pas ngejelasin ujian khususnya, poin yang didapat maupun hukumannya itu masih belum diketahui. Tapi menariknya, apakah ini saat yang tepat bagi Ichinose buat nargetin si Kei ya? Atau malah sebaliknya, Ichinose yang jadi incaran dari Riwen maupun Saganagi? Ini ujian khusus yang cukup menarik sih ya dari konsepnya. Lalu berikutnya itu ada bocoran juga nih tentang siapa aja yang dapat ilustrasi di volume 10 second year ini. Untuk pertama adalah Morishita. Nah untuk Morishita ini udah ada bocoran ataupun udah keluar lah ya ilustrasinya ya, yang di-share oleh pihak ofisialnya. Lalu ada Saganagi, Riwen, Kushida, dan Riwen lagi. Riwen dapat 2 ilustrasi. Lalu Ichinose, lalu Horikita, ada Kamuro dan Yamamura, Hiyori, Saganagi, dan Hashimoto. Dari bocoran yang beredar mereka dapat ilustrasi. Lalu Horikita, Morishita, sama Hiyori mereka dapat SS di volume ini. Ya kurang lebih itu sih beberapa poin menarik yang dapat gua bahas terkait trial dan beberapa info dari volume 10 second year. Trialnya ini masih sekitar ada di 50 halaman ya, jadi ya nantikan aja rilis fullnya. Kita bahas full spoilernya nantinya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです